Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, jadi di sini ada teks ya, kita baca dulu ya. Soalnya, kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi bacaan tersebut adalah, oke, di sini yang ditanyakan itu adalah kalimat penutupnya. Pemandangan pantai Pangandaran sangat memesona. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang memanjang, sementara itu di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Selain itu, di sisi kanan pun terdapat hutan cagar alam Pananjung yang dipakai sebagai penyangga ekosistem sekaligus tujuan wisata. Di pantai ini pun banyak dipenuhi kios cenderamata, penginapan dan toko kelontong. Oke, berarti di sini teksnya itu tentang objek wisata Pantai Pangandaran ya. Nah, oke, berarti di sini kalimat penutup yang tepat itu kita lihat yang A, hal ini dapat dijadikan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, kalau kalimat penutupnya itu yang A, maka ini tidak tepat ya, teman-teman, karena jomplang ya, di sini tidak akan nyambung gitu. Di sini kan menceritakan tentang Pantai Pangandaran yang sangat mempesona. Kemudian apa aja sih yang ada di dalam Pantai Pangandaran itu? Terus di sini juga ada kios-kios ya. Nah, berarti yang A ini kurang tepat. Kalau yang B, hal ini sangat menarik jika mengabadikan pantai dengan teman atau keluarga dalam media foto maupun video. Nah, ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kenapa kurang tepat? Karena di sini ini tidak menunjukkan keseluruhan isi teks gitu ya, teman-teman. Kita lihat yang C juga, Pantai Pangandaran terletak di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kalimat penutupnya itu adalah Pantai Pangandaran terletak di Provinsi Jawa Barat, maka ini jelas kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ingin menyertakan kalimat yang C ini, Pantai Pangandaran terletak di Provinsi Jawa Barat, itu sebaiknya diletakkan di awal-awal paragraf ya. Oke, dan yang D kita lihat, hal ini yang menyebabkan Pantai Pangandaran merupakan salah satu tempat wisata yang layak dikunjungi ya. Ini yang paling tepat ya, teman-teman, untuk dijadikan sebagai kalimat penutup ya. Oke, kita lihat yang E. Hal ini yang menyebabkan saya ingin berkunjung lagi ke Pantai Pangandaran. Nah, di sini ya, kalau misalkan yang E itu dijadikan kalimat penutup, ini jelas kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama, yaitu saya ya. Nah, di sini kita tidak disebutkan ya, dari awal paragraf sampai akhir paragraf tidak ada kata ganti orang, berarti yang E itu kurang tepat. Nah, oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D di sini ya. Kita bulatkan. Cermati bacaan berikut. Wah, ini bacaannya lumayan panjang ya. Dan di sini yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat untuk bacaan tersebut. Oke, kalau ditanya simpulan, teman-teman tidak usah baca keseluruhan teksnya ya, tapi cari aja gagasan utama dari setiap paragrafnya. Kebetulan di sini ada 3 paragraf. Oke, kita langsung cari gagasan utamanya. Biasanya gagasan utama itu ada di awal atau di akhir ya. Di awal atau di akhir paragraf. Jadi kita langsung ke awal atau akhir paragraf aja. Oke, kita lihat yang awalnya dulu di paragraf 1. Teori relativitas khusus adalah salah satu teori fundamental dalam fisika modern yang ditemukan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Oke, berarti di sini menceritakan tentang teori relativitas khusus ya. Kita lihat kalimat terakhirnya. Teori ini menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah fisika modern dan terus mempengaruhi pemikiran dan penelitian ilmiah hingga saat ini. Oke, berarti teori relativitas khusus ini masih ada sampai sekarang ya. Kita lihat paragraf yang kedua. Salah satu implikasi penting dari teori relativitas khusus adalah adanya persamaan massa energi yang diwakili oleh persamaan E sama dengan mc kuadrat. Persamaan ini menyatakan bahwa massa dan energi sebenarnya adalah bentuk yang sama dan tidak dapat diubah satu sama lain. Oke. Terus kita lihat yang paragraf ketiga. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan dalam teori ini, walaupun teori relativitas khusus telah diuji dengan sangat baik dan mendukung banyak prediksi eksperimental. Oke, berarti kesimpulan yang paling tepat itu adalah ini menceritakan tentang teori relativitas khusus ya, yang ditemukan oleh Albert Einstein gitu ya, dan teori ini masih mempengaruhi penelitian ilmiah saat ini gitu ya, hingga saat ini. Dan di sini salah satu implikasi pentingnya itu adalah persamaan E sama dengan mc kuadrat gitu ya, dimana menyatakan bahwa massa dan energi itu adalah bentuknya yang sama. Tapi di sini juga ada kekurangannya, yaitu
beberapa pertanyaan masih belum terpecahkan walaupun teori ini udah diuji dengan sangat baik. Oke, kita langsung ke pilihannya. Kita lihat yang A. Persamaan E sama dengan mc kuadrat menyatakan bahwa massa dan energi adalah bentuk yang berbeda. Nah, ini jelas salah ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini menyatakan bahwa energi dan massa itu adalah bentuk yang sama ya. Oke, yang A salah. Kita lihat yang B. Teori relativitas khusus tetap menjadi salah satu karya terbesar fisika modern meski menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Oke, kita keep dulu ya pilihan yang B ini karena tadi masih nyambung dengan kesimpulan yang telah kita buat ya. Kita lihat yang C. Teori relativitas khusus cenderung mendukung banyak prediksi eksperimental para ilmuwan dari zaman dulu hingga masa kini. Cenderung mendukung banyak prediksi. Kalau cenderung mendukung berarti ada kemungkinan tidak mendukung ya. Tapi di sini dikatakan telah diuji dengan sangat baik dan mendukung banyak prediksi eksperimental gitu ya. Berarti yang C ini kurang tepat ya. Kita lihat yang D. Teori relativitas khusus telah memberikan jawaban atas semua fenomena fisika. Nah, telah memberikan jawaban. Tetapi di sini ya masih ada pertanyaan yang belum terpecahkan. Nah, berarti ini bertolak belakang. Berarti yang D itu salah ya. Kita lihat yang E. Teori relativitas khusus membahas tentang waktu dan ruang yang absolut. Oke, absolut ya. Kita cari kata kuncinya absolut ada di sini ya. Absolut. Dalam teori ini tidak ada referensi absolut atau bingkai acuan yang tetap dapat digunakan untuk mengukur waktu dan ruang. Oke, berarti di sini ruang dan waktu itu tidak absolut ya, tetapi di sini pilihannya itu absolut. Berarti yang paling tepat jawabannya itu adalah yang B di sini ya. Bacalah paragraf berikut. Oke, ini ada satu paragraf ya, tiap kalimatnya itu dikasih nomor. Kita lihat dulu soalnya. Kalimat yang merupakan opini adalah kalimat nomor, oke. Yang ditanya adalah opini. Ciri dari opini itu tidak memiliki fakta ya. Dan ciri dari opini yang lain itu adalah berisi pendapat pribadi ya. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 ya. Jelang bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Malang Raya, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Nah, ini adalah fakta ya teman-teman. Kenapa fakta? Karena ini sudah terjadi di mana? Di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Apa yang terjadinya? Yaitu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Nah, berarti yang nomor 1 ini adalah fakta ya. Berarti yang D ini salah ya. Kita lihat yang kalimat nomor 2. Salah satunya adalah harga telur dan daging ayam potong. Nah, ini juga fakta. Kenapa? Karena udah ada nih ya. Udah ada faktanya di sini bahwa harga telur dan daging ayam potong itu mengalami kenaikan. Kita lihat kalimat yang nomor 3 ya. Harga telur menembus, oke, di sini ada harga ya per kilogram, sedangkan harga daging ayam mencapai Rp29.400 per kilogram. Nah, ini berarti kalimat nomor 3 ini juga fakta ya, bukan opini. Kita lihat nomor 4. Banyak kemungkinan harga akan terus naik jelang Ramadan. Nah, di sini ada kemungkinan ya. Kalau kemungkinan itu sesuatu yang belum pasti terjadi dan ini adalah salah satu ciri dari opini ya. Berarti yang merupakan kalimat opini adalah kalimat nomor 4 di sini. Oke, ada satu lagi kalimatnya ya, nomor 5. Kita lihat dulu apakah ini opini juga atau fakta ya. Kita lihat. Untuk itu, pemerintah setempat berupaya melakukan berbagai terobosan agar kenaikan harga tidak menggila. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pasokan daging dan telur dari wilayah lain. Oke, kalimat nomor 5 ini merupakan fakta. Kenapa? Karena sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintahnya, yaitu dengan mendatangkan pasokan daging dan telur dari wilayah lain. Jadi, kesimpulannya, kalimat yang merupakan opini adalah kalimat nomor 4 ya. Pilihannya itu adalah E di sini ya. Oke, di sini bacalah kutipan editorial berikut ini. Kita baca dulu, jangan editorialnya dulu yang dibaca, tapi kita baca soalnya dulu ya. Kalimat yang sesuai dengan editorial di atas. Oke, ditanya adalah kalimat yang sesuai. Berarti kita baca dulu nih secara sekilas ya kutipan editorialnya. Di era kolonial, koran memiliki peran yang sangat penting sebagai media informasi dan propaganda. Oke, di sini berarti koran pada era kolonial ya. Koran menjadi alat untuk menyebarkan ideologi dan membangun opini publik, terutama dalam konteks kolonialisme dan nasionalisme. Koran yang diterbitkan pada masa itu seringkali menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial dan pengaruh barat. Oke, berarti di sini koran digunakan untuk membangun
opini publik dan juga menyebarkan ideologi ya. Namun, oke, ada kata namun di sini, koran juga menjadi target pemerintah kolonial dalam upaya membatasi kebebasan pers dan melindungi kepentingan mereka. Meskipun terbatas dalam akses informasi dan kebebasan berekspresi, koran pada era kolonial tetap menjadi suara yang kuat dan berpengaruh dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat. Oke, berarti di sini koran pada era kolonial itu berfungsi untuk membangun opini publik dan menyebarkan ideologi ya. Nah, ini di kalangan berarti rakyat Indonesia ya pada masa itu, rakyat Nusantara pada masa itu ya. Nah, terus di sini koran juga dijadikan sebagai target pemerintah kolonial untuk membatasi gitu ya, agar tidak terlalu opini publik itu tidak terlalu memuncak gitu ya, agar kolonial masih ada di Indonesia. Oke, kita lihat kalimat yang sesuai ya. Yang A, penerbitan koran pada masa kolonial memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai lokal. Ini betul ya. Kita lihat lagi di sini belum selesai, serta memberikan perlawanan terhadap pengaruh barat. Oke, ya hati-hati di sini ya. Serta memberikan perlawanan terhadap pengaruh barat. Nah, kalau ada kata seperti ini, kalimat seperti ini berarti ini tidak sesuai dengan kutipan editorial di atas. Kenapa tidak sesuai? Karena di sini koran pada era kolonial itu masih dikekang kebebasannya oleh pemerintah kolonial itu sendiri gitu ya. Berarti tidak bisa memberikan perlawanan terhadap pengaruh barat gitu karena penyebarannya itu masih dikekang oleh pemerintah kolonial. Berarti yang A itu salah ya. Kita lihat yang B. Koran sampai saat ini menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah pusat maupun daerah ya. Nah, sampai saat ini. Nah, ini tidak sesuai ya. Kenapa? Karena ini menceritakan koran di era kolonial gitu ya. Berarti yang B juga salah ya. Yang A dan yang B salah, kita coret aja. Kita lihat yang C. Propaganda yang paling efektif dalam melawan pemerintah adalah koran dan masih berlanjut hingga saat ini. Oke, ini jelas salah ya. Karena di sini propaganda paling efektif, padahal masih ada propaganda yang lain gitu ya. Kalau paling efektif berarti semuanya selain koran itu tidak efektif ya. Terus di sini melawan pemerintah gitu ya dan masih berlanjut hingga saat ini. Nah, ini jelas-jelas salah ya. Kita lihat yang D. Koran pada era kolonial memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat meski masih terbatas oleh kekangan kolonial. Nah, ini yang paling tepat ya, sesuai dengan apa yang telah tadi kita simpulkan ya dari editorial di atas gitu. Kita lihat yang E. Koran menjadi propaganda efektif bagi pemerintah untuk menyebarkan opini publik. Oke, di sini propaganda efektif bagi pemerintah gitu ya. Tapi di sini menyebarkan propagandanya itu dari rakyat gitu ya, bukan dari pemerintah. Dan pemerintah di sini juga terlalu luas konteksnya. Apakah pemerintah kolonial sesuai editorial ini ataukah dia pemerintah di masa ini ya, seperti di pilihan yang C dengan pilihan yang B di sini ya. Oke, berarti yang E salah. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, ini seperti biasa ada paragraf lagi ya, dan soalnya itu adalah gagasan utama. Teks di atas adalah, gagasan utama, berarti kita langsung aja ke bacaannya ya. Kita lihat, iritasi pada bayi merupakan masalah yang sering dialami oleh orang tua yang memiliki bayi di rumah. Oke, berarti ini teksnya tentang iritasi pada bayi ya. Iritasi ini dapat terjadi pada berbagai bagian tubuh bayi. Oke. Terus kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Iritasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oke, berarti ada paparan bahan kimia, kemudian gigitan serangga, terus gesekan pada pakaian itu dapat menimbulkan iritasi pada bayi ya. Terus di sini, bayi yang mengalami iritasi pada kulitnya cenderung merasa tidak nyaman dan rewel. Oke. Untuk mengatasi iritasi pada bayi dapat dilakukan dengan membersihkan area yang teriritasi. Oke, berarti ini langkah penanganan iritasi ya. Langkah penanganan iritasinya itu adalah membersihkan area yang teriritasi dengan lembut dan menghindari penggunaan produk perawatan yang mengandung bahan kimia yang dapat memperparah iritasi. Oke, kita lihat yang terakhir. Selain itu, memberikan perlindungan pada bayi dengan pakaian yang longgar dan lembut serta memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar bayi juga dapat membantu mencegah terjadinya iritasi pada bayi. Kita langsung aja ke pilihannya ya. Yang A, bayi rentan mengalami iritasi sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, ya. Ini langsung nih jawabannya, tapi kita keep dulu nih karena ini di jawabannya A ya. Kita lihat dulu B, C, D, dan E apakah sesuai atau tidak. Ini keep dulu ya yang A ya. Kita lihat yang B. Lingkungan sekitar bayi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap iritasi pada bayi. Lingkungan sekitar bayi tidak memiliki pengaruh signifikan. Justru ini berpengaruh ya, berpengaruh terhadap iritasi bayi karena tadi apa? Disebabkan oleh berbagai faktor ya. Ada
paparan bahan kimia, terus gigitan serangga, dan gesekan dari pakaian bayi. Nah, ini juga dari lingkungan sekitar. Berarti yang B salah ya. Kita lihat yang C, memijat bayi dengan krim dapat membantu mengurangi iritasi pada kulit bayi. Oke, tadi cara penanganan iritasi pada kulit bayi itu adalah membersihkan area yang teriritasi dengan lembut dan menghindari penggunaan produk perawatan yang mengandung bahan kimia. Kalau di sini memijat bayi dengan krim ya, berarti ini jelas salah ya. Nomor yang pilihan C itu salah. Oke, kita lihat yang D, iritasi pada bayi dapat sembuh tanpa perlakuan apa-apa. Oh, ini jelas salah ya, karena ini butuh perlakuan khusus ya. Oke, yang E kita lihat menggunakan produk perawatan bayi yang berbahan kimia dapat membantu mencegah iritasi pada bayi. Oke, menggunakan produk perawatan bayi berbahan kimia. Ingat tadi adalah menghindari ya di sini. Menghindari penggunaan produk perawatan yang mengandung bahan kimia. Nah, berarti yang E ini salah. Berarti betul ya tadi jawabannya adalah A di sini ya, gagasan.